Enggak. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa ini adalah sebuah permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Katanya ini keinginan rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Kita lihat survei. Dari yang disurvei, 62,3% tidak setuju penundaan pemilu. Cuma 10,3 yang setuju. Itu pun mungkin dibayar. Enggak. Kemudian lihat ini, Lembaga Survei Indonesia. Alasan penundaan pemilu, apakah karena COVID belum berakhir, pemulihan ekonomi, atau pembangunan IKN? Apapun alasannya, 70-an sekian persen tidak setuju. Jadi rakyat yang mana? Big data. Katanya banyak sekali di jagat maya. Dicek dong harusnya kan? Dari Twitter, tadi mana Twitter ya? Yang aktif cuma 10 ribuan atau hanya 0,055%. Itu pun sekali lagi belum tentu suara organik. Buzzer emang nggak bekerja? Artinya adalah sekali lagi rakyat yang mana, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi marilah jangan kita membiarkan ada mereka yang hobinya memanipulasi suara rakyat, memanipulasi data dan informasi. Sepakat? Jangan mempermainkan suara rakyat. Lah, kemudian pertanyaan kedua, apakah wacana itu konstitusional? Katanya bisa kok, yang penting ada amandemen dulu, rubah konstitusi. Tapi artinya itu mengkhianati siapa? Reformasi dan demokratisasi. Betul tidak? Ini bukan provokasi kita, tapi artinya jangan mempermainkan konstitusi. Semangat, sepakat ya? Jangan mempermainkan konstitusi. Memang konstitusi bukan kitab suci, tetapi juga jangan dipermainkan. Katanya ini suara rakyat yang mana? Kalau kemudian direkayasa sedemikian rupa hanya untuk melanggengkan kekuasaan, ini yang tidak benar. Lalu pertanyaannya berikutnya apa? Kalau sudah misalnya nanti disepakati penundaan pemilu, lalu apa? Perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden 3 periode. Tidak dipilih langsung oleh rakyat. Seumur hidup. Loh, enggak, ini kan pintu masuknya tadi kan jelas. Kalau mau ada perubahan, katanya konstitusi harus diubah dulu, diamandemen dulu. Lalu batasnya apa? Ditunda 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Kenapa nggak 10 tahun sekalian? Artinya Bapak Ibu sekalian, ini bahaya. Kalau kemudian kita anggap, oh enggak kok, itu hanya akan berhenti di situ. Kapan? Siapa yang tahu akan berhenti di mana? Oke? Saya lanjutkan. Ingat, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Bagus semua bahasa Inggris yang saya lihat. Artinya adalah jangan membiarkan kekuasaan tanpa batas. If left unchecked, jika kekuasaan tidak dihadirkan checks and balance-nya, maka akan korup dengan sendirinya. Hati-hati. Dan ketika seorang pemimpin, ketika mereka enggan turun kuasa, turun tahta, maka biasanya rakyat yang akan mengoreksinya. Betul nggak? Nggak usah jauh-jauh belajar dari negara lain, nggak usah jauh-jauh melihat negara-negara lain, lihat kemana? Ya lihat sejarah kita sendiri, jangan lupakan sejarah. Jelas amanat reformasi dan demokratisasi kita adalah tujuannya untuk melakukan pembatasan masa jabatan presiden. Betul ya? Sudah lewat 20 tahun. Saya ingat pada saat 2018 diundang untuk memperingati 20 tahun reformasi. Di situ berbicaralah putra-putri mantan presiden.
lintas generasi. Dan sepakat bahwa janganlah kita retreat atau mundur dari semangat reformasi yang memang tidak sempurna, tetapi jangan kemudian setback ke belakang 20 tahun berdarah-darah kita mundur lagi. Jangan sampai terjadi. Nah, artinya kalau kita menciderai demokrasi, mengkhianati reformasi, maka harganya terlalu mahal. Sepakat ya? Siapa yang menanggung harganya? Rakyat, betul? Atau elit politik? Ini lihat, saya termasuk anak reformasi begini-begini. Karena masuk Akademi Militer 97, keluar 2000. Dulu bayangannya wah luar biasa TNI, tetapi ternyata tahun 98 terjadi reformasi besar-besaran, di mana termasuk TNI itu menjadi sasaran kemarahan rakyat. Ingat gak tuh dulu? Kalau yang milenial, yang generasi Z belum lahir mungkin. Tetapi kita yang ingat, dulu bangga sekali kita pakai seragam TNI Taruna, tapi begitu lulus semua dikejar-kejar. Dianggap yang bertanggung jawab terhadap pelanggengan kekuasaan, termasuk KKN yang terjadi di Indonesia puluhan tahun. Jadi rakyat yang jadi korban dan aparat ABRI ketika itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, akhirnya diubah menjadi TNI yang menjadi sasaran kemarahan akibat upaya untuk menjaga terjadinya pelanggengan kekuasaan. Coba kita saksikan yang berikut ini untuk mengingat kita semua ketika survei Citra TNI ini menjadi yang terendah. Bayangkan, titik nadir terbawah waktu itu 24,6% yang percaya terhadap TNI ABRI ketika itu. Rendah banget. Coba diputar. Itu tadi lihat ya, tentara polisi dikejar-kejar, digebukin. Itu dampak dari kemarahan rakyat. Sebetulnya kan institusi yang sangat dihormati dan disegani, tapi terjadi seperti itu. Mengapa? Karena tadi rakyat tuh kalau marah gak ada yang bisa melawannya. Kekuatan rakyat itu absolut katanya. Nah biasanya ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kezoliman, termasuk kezoliman politik, itu yang selalu menjadi sumber permasalahan bagi bangsa dan negara dimanapun di dunia. Nah akhirnya tertatih-tatih waktu itu, termasuk nih saya sekali lagi lulus tahun 2000 ya, mencoba untuk pelan-pelan membangun kembali citra institusi TNI, pelan-pelan naik, pelan-pelan sampai dengan sekarang kita semakin, atau bukan kita kok jadi merasa TNI juga kita, tapi artinya sekarang TNI itu dipercaya ya. Nah jangan sampai kemudian situasi negara kita yang akhirnya kembali kita ke belakang tadi. Dapat dipahami teman-teman sekalian ya, jangan sampai harganya terlalu mahal. Kita ingin menjadi Indonesia Emas 2045, kalau mundur lagi 20 tahun ke belakang ya nggak nyampe-nyampe kita. Ya, oleh karena itu marilah kita benar-benar mawas diri, menjaga jangan sampai terjadi kemunduran demokrasi yang akan kita sesali selamanya. Yang harus diingat itu adalah mengapa terjadi reformasi ketika itu. Apa yang menyebabkan reformasi ketika itu? Karena negara tidak baik-baik saja, betul? Karena ada pelanggaran kekuasaan. Nah itulah kita harus waspada. Ya, artinya jangan kemudian kita mengulangi kesalahan kita sebelum era reformasi. Saya lanjutkan. Ini tentu mengutip Rasulullah kita, bahwa jika kita lebih baik daripada kemarin maka kita beruntung. Jika kita sama saja dengan kemarin artinya kita merugi. Dan kalau lebih buruk kita melaknat. Jangan menjadi bangsa yang lebih buruk daripada kemarin atau sama saja dibandingkan kemarin. Dengan demikian saya ingin menyampaikan bahwa reformasi itu, demokratisasi itu karena kita ingin lebih baik hari ini dibandingkan kemarin dan lebih baik di masa depan daripada hari ini.